kalian lihatnya gimana? Lihatlah foreign yang ada di sini, kemudian tarik dari sini contoh. Nah, lihat average mereka berapa, sederhana. Oke, itu BBCA. Nah, yang saya lihat saat ini menjadi concern saya, hari ini keluar data inflasi yang termasuk all time low semenjak 1 tahun. Menarik, bagus ini. Ini data yang bagus kalau inflasi rendah 4%. Core-nya juga turun. Yang artinya kita nggak perlu worry terhadap inflasi gila-gilaan yang terjadi di luar. Seperti yang terjadi di luar, kita nggak perlu worry lagi kalau BI harus menaikkan suku bunga untuk meredam inflasi. Yang artinya, gini, setiap suku bunga naik sebenarnya itu proksinya tuh jelek terhadap ekonomi karena orang jadi banyak nabung duit di bank. Tapi begitu suku bunga dipotong, nah itu artinya uang yang di bank itu terlalu banyak. Pemerintah ingin uang yang ada di bank dibawa kabur, lari ke ekonomi biar ekonomi tumbuh. Oke, itu logika bego-begonya. Nah, jadi inflasi 4% itu pertanda baik untuk ekonomi kita. Sayangnya PMI kita, Price Manufacturing Index, sederhananya itu tingkat produksi pabrik-pabrik yang ada di Indonesia itu juga turun cukup signifikan, termasuk hampir all time low juga dari semenjak 1 tahun di angka 50,3. Nah, ini pertanda mesti udah ada normalize dari efek-efek lebaran nih. Nah, mesti mulai diwaspadain untuk sektor-sektor retail. Sektor-sektor retailer itu udah yang kemarin rally kencang-kencangan, boleh diwaspadai karena PMI turun, dan ini ngebuat pertanda kalau consumer spending kita mulai melemah. Nah, so yang bakal menjadi concern saya untuk ke depan itu adalah yang berhubungan dengan interest rate play dan dollar play, dolar atau rupiah play, rupiah play, defensive shock, dan interest rate play itu apa? Yang so far kelihatan banget bagus itu jelas adalah yang diuntungkan kalau interest rate turun ya, properti dan tech. Sayangnya tech di Indonesia belum ada yang membukukan profit. Yang paling mendekati EV EBITDA positif itu Goto di akhir tahun target, dan itu masih target. So tech kalau kita lihat di Nasdaq itu reboundnya udah gila-gilaan. Kalau dari bottom dari 10.752 itu Nasdaq aja udah rebound hampir 40%. Bayangkan kalau IHSG naik 40%, kita udah gila-gilaan party gitu loh, udah gila-gilaan pesta. Ini Nasdaq yang jauh lebih besar daripada IHSG itu rebound 40%. AMD contoh, kalau dari bottom AMD di harga 57, sekarang 117, itu beggar, hampir beggar. Bayangkan, saham sekelas AMD naiknya udah 100%. Ini Goto dibanding dengan AMD nggak ada apa-apanya Goto. Kecil sekali. Nah, jadi saya sendiri so far, pandangan saya terhadap tech itu saya masih nunggu. Flow yang ada serius nggak? Akumulasinya baik nggak? Lalu kayak ada nggak story-story penunjang dari fundamental kita, dari mikro kita yang mendukung company-company tech, contoh kayak Goto, Buka, MTech, ya termasuk digital banks, Arto, termasuk BBYB segala macam. Itu mungkin nggak ada turnaround story yang bisa dilakukan dari company-nya, mungkin bisa mencetakkan apa-apa atau ada melakukan apa yang bisa ngebuat flow yang ada di dunia saat ini bisa menarik ke mereka. So far saya belum lihat. Nah, yang agak sedikit menarik hari ini kan Arto lumayan plus 5%. Lalu kalian boleh lihat ada MTech yang plus 2%, Buka, WIRG yang naik sampai belasan persen. Nah, saya kasih concern ke situ. Itu untuk saham-saham tech. Salah satu yang saya suka itu contohnya kayak Bukalapak. Nah, ini volume-volume di bottom gede. Nah, semenjak di sini volumenya gede, ini ada pertanda kalau kayak harga ini tuh too cheap to ignore karena transaksi yang terjadi itu gede. Tapi untuk melakukan pembelian ya mungkin masih sekedar spek. Trennya udah, tren belum, tapi ada tanda-tanda. Next contoh kayak SCMA. Nah, kalian juga lihat SCMA terjadi volume yang besar di bottom, di harga yang boleh dikatakan udah low banget dari sebelum-sebelumnya itu. Dari sebelum-sebelumnya tuh, nah tiba-tiba ada volume yang agak lumayan gitu. Jadi
tech itu boleh diperhatikan, tapi kalau untuk jadi main stocks itu belum, baru sekedar watchlist. Nah, Wir, hari ini ada volume yang lumayan juga, Wir, dan itu dilakukan oleh foreign. Kalau bicara TA ya belum ada base, belum ada pattern, tapi baru sekedar ada spikes yang menarik seperti itu. Oke. Nah, lalu Arto menurut saya cukup menarik. You know that Goto korelasinya dengan Arto itu kan dekat. Selain dari owner, selain dari nah, ini Goto kayak ada bau-bau inverted head and shoulders Goto kalau si Arto. Ada baunya menyerupai tapi belum. Oke, nah titik resisten 2600 dan kalau mau beli ya areal-areal buy bagus yang terbaik ya kalau swing ya. Ini saya nggak bicara trading. Kalau trading besok flow-nya bagus ya kalian tinggal pinter-pinter aja masuknya. Tapi kalau kita bicara swing ya areal market 24 sampai 22 itu oke untuk Arto. Hari ini bayarnya April, Mei tanggal 5. Salah ya. November, April, Mei, Juni tanggal 5. Ya bayarnya kan cukup menarik. Ada BK di situ, foreign, ada LG, ada ZP, ada AI, ada CS. Ini bayarnya kakap semua. Rata-rata average 25-30, paling rendah 25. Jadi ya ngomong bego, Arto kamu HK di open aja sebenarnya 25 itu kamu ngikutin harga market, tapi akan jauh lebih baik kalau kamu cicil perlahan ke bawah. Jadi kita yang dananya kecil, kita retail unyu ini kan jauh lebih gesit sebenarnya. Jadi ya responsibility lah sama your own porto. Ini sekali lagi ini bukan rekomendasi, bukan juga ajakan untuk membeli, hanya pandangan saya terhadap apa yang terjadi di market. Jadi tech itu menurut saya menarik. My first list itu di Arto karena korelasinya dengan Goto itu kuat ya. Nah lalu properti saya sendiri kemarin ya, baru kemarin tuh saya rekomendasiin beli SMRA di bottom, bahkan sampai jebol support pun saya rekomendasiin. Kenapa? Karena saat ini kan market itu memang begitu banget ya, banyak banget yang weak seperti ini. Nah SMRA saya beli itu mulai dari sini. Di sini average up, di sini average up, dan saat ini tren yang kemungkinan terjadi di Sumarekon adalah seperti ini. Sekali lagi ya, ingat ini view bisa aja subjektif karena termasuk main porto saya satu. Nah, ini ada bullish flag, dimana target dari bullish flag ini ada di 800. Mengingat interest rate, kondisi makro yang sedang mendukung, pre-sales SMRA itu juga baik, kalian boleh cek. Menurut saya ini quite possible terjadi, tapi nggak mau jauh-jauh. Biasanya kalau begini kayak saya sampai di resist yang ini aja udah cukup 730 untuk Sumarekon. Nah areal buy saat ini kan supportnya naik jadi 670 ya, 670 atau 650 ke bawah. Kalau lagi ada panik-panik ya, contohnya kayak kemarin ini kan panik tuh market minus 1% dalam. Nah itu momen-momen panik begitu manfaatkan untuk beli, jangan ikutan panik. Jadi begitu ada yang panik-panik, kalian coba lihat akumulasi yang ada tuh bagus apa enggak. Nah kalau saya lihat ya, contoh kenapa saya berani di Sumarekon, karena selama masa sideways ini tuh ada yang akumulasinya juga tergolong baik. Kemudian ada Ciputra, hari ini juga baik. Kalian lihat Ciputra, akumulasi yang dilakukan oleh foreign cukup oke, dan even dia balik ke support itu kayak cuman towel doang di sini, sedikit banget. Nah ini Ciputra even belum break, dan kalau kalian lihat jangka agak jauhnya ya, nah di sini kalau ini lewat, nah itu kayak agak-agak serius nih. Kalau dia mulai lewat ini artinya trennya udah mulai uptrend. Saat ini kan kalau jangka panjang masih sideways, tapi kalau dia udah berhasil ngelewatin 1200, nah itu dia bakal start mulai uptrend. Mungkin apa enggak ya kalian coba analisa sendiri. Nah ini hanya view saya. Nah kemudian hari ini semua energi rebound. Good untuk kalian yang punya, untuk kalian yang bottom fishing, saya ucapkan selamat. Tapi saya sendiri enggak ada beli energi. Bentar,
Iya, nggak ada sama sekali. Karena bagi saya akan jauh lebih tenang kalau seandainya saya strict sama view saya dibanding dengan menangkap yang technical rebound atau dead cat bounce untuk short term. Oke. Memang harus saya akuin, trading saya itu short term, tapi di saham-saham yang uptrend at least itu. Jadi kalau hilang barang, saya beli di atas pun saya masih tenang. Oke. Nah, lalu hari ini ada kenaikan yang agak cukup mencolok di industrial land. SSIA contoh, SSIA ini punya pattern inverted and shoulders, belum confirm. Hari ini bayarnya masih foreign, BK, dan resisten itu sayangnya belum tembus. Di sini juga masih ada gap kecil, jadi akan jauh lebih baik kalau seandainya kalian ngantrinya di bawah. Kalau nggak berani ngantri di bawah gimana? Ya gunakan money management, simple. Jadi kalau SSIA koreksi, even sampai ke 400 pun masih oke. Kalian lihat bayarnya. Nah, di sini ada satu candle yang gede banget 25 Mei. Nah, itu bisa jadi acuan SSIA. Oke, targetnya ke 525. Lalu ada ASRI. Kalian lihat foreign kan aneh, saya sih nggak ngerti kenapa bisa, ini apa di setting atau apa, ya saya sih bodo amat lah, tapi intinya selama harganya masih bertahan ya itu, which is itu good. Nah, Alam Sutra, saya tinggal di Alam Sutra anyway, ini nggak subjektif tapi ini ya. Nah, dia punya pattern yang semakin tinggi supportnya, yang alias membentuk higher low atau lower high, saya lupa. Nah, intinya ya, untuk Alam Sutra, selama dia masih bisa mempertahankan level MA200-nya, itu masih worth to buy. Ini MA200. Ini MA200. Ini foreign. Foreign mulai aktif di Alam Sutra, kita let's say dari 11 April. Nah, kita cari dari 11 April. Ini foreign yang ada nih, bayar yang ada 176, 18, 177, 179. Harga sekarang aja 179. Nah, jadi ya secara logika ya, selama periode akumulasi ini dari sini bahkan average market ada di 17 ini. Jadi di bawah ini ya kalian beli, logikanya seperti itu. Tapi bukan berarti kalian mentah-mentah ikutan ya. Jadi ini kan 179, harus buat plan. Nah, plannya adalah beli nggak jauh-jauh dari ini. Kalau ada momen-momen panik, momen-momen koreksi, ya entry lah. Nah, itu di Alam Sutra. That's why saya ada, kalau nggak salah nih saya ada remind ya, di level 170, 175, 170 itu menarik untuk Alam Sutra. Karena kalian lihat foreign-nya yang begitu aktif di sini. Nah, lalu ada salah satu yang saya suka itu BES. BES ini di antara semua industrial land termasuk yang paling cheap ya valuasinya. Ini foreign juga aktif. Cuman kayaknya foreign di sini tuh agak murah harganya. 18 April dia mulai aktif. 18 April. Nah, ini sih ada distribusi dari lokal, YP-nya pasti bukan YP retail. Tapi level-level mereka tuh 156, 157, 159. That's why di bawah 160 worth-nya untuk beli. Kalau di atas 160 ya boleh dikatakan mahal. Seperti itu. Dia punya pattern double bottom. Dan saat ini lagi konsol di resisten. Dan in my view ya someday dia bakal break. Jaganya di mana? Ya nggak usah jauh-jauh dari MA200 atau ya nggak usah jauh-jauh dari MA200. Karena ingat di sini ada seller yang lumayan, 14 bio, YP, Mirai bisa keluar 14 bio. Bisa aja dia sengaja beli pakai ini, jual pakai ini biar kelihatan akumulasi, itu bisa aja loh. Ini sekali lagi ya, ingat, selama harganya masih di atas 147 atau MA200, nah itu masih menarik. Jadi kalian mesti hitung nih. Ini resiko kalian. Saya kasih warna merah. Ini potensi profit kalian. Nah, jadi kan masih quite good. Setiap koreksi, setiap minus 4%, 5%, boleh entry. Setiap ARB, oke. Jadi kalau dulu ARB 7%, sekarang 15%, ya bisa aja lebih potensi untuk dapat barang murah. Itu jauh lebih besar. Apalagi kalau seandainya kayak udah loss 5, kalau udah minus 10%, biasanya tuh banyak trigger stop loss yang kena, atau trailing stop yang kena.
Jadi contoh kan banyak tuh yang pakai robot-robot, pakai GTC kalau beli, kalau minus 10%, nah otomatis kejual, otomatis ke trailing stop, break support, otomatis kejual. Kalau udah minus 10%, udah bisa dipastikan break 2-3 support itu. Jadi otomatis akan banyak seller-seller yang muncul turun. Jadi kita nggak perlu tunggu lama lagi, 15% dalam satu hari, even kalau 25% juga, which is itu good. Nah, ini foreign di sini. Lalu ada Demas yang salah satu valuasinya paling mahal saat ini tuh Demas. Tapi foreign lagi-lagi aktif di sini. That's why saya suka ininya, sideways-nya juga menarik. Oke. Nah, itu sekian yang mau saya bahas tentang interest rate play, yaitu di properti. Kalau bahas rupiah play di defensive stock, ini saya udah capek. Jadi mungkin besok aja deh. Nah, beberapa yang ini hari ini saham yang di akum mau di capture silahkan, nggak ada masalah. Ini dari energi yang di akum ini, dari banking ini saya suka BTN itu termasuk salah satu underdog ya kalau menurut saya, kuda hitam dari perbankan, di mana size-nya tuh kecil, proksinya BBTN itu terhadap KPR. Kalau seandainya KPR meningkat, dan BTN itu bukan main quality ya, dia main volume. Jadi kalau semakin banyak orang yang mengajukan KPR, nah dia mainnya volume. BTN itu kalian boleh cek valuasinya, itu quite cheap. Cuman pergerakannya memang agak-agak ngeselin gitu. Agak susah banget dia untuk sideways-nya itu terlalu ngebosenin gitu. Tapi bagusnya adalah BTN itu udah nggak create new low. Di sini new low, ini new low, tapi di sini tuh udah new high, low-nya tuh udah high. Nah, kalau kalian lihat MACD ya, jadi kalau seandainya banking ini rally, MACD dari ini tuh termasuk potensial. Sekali lagi, ini bukan ajakan membeli. Tuh, jadi BBTN seperti ini, di mana ada MACD bullish divergence, ini turun, ini naik. Nah, kalau ini berhasil break MA200, so far tuh dia nggak bisa lewat MA200. Kalau berhasil lewat MA200, wah itu trennya artinya dia udah mulai uptrend. Jadi ini belum, masih ancang-ancang gitu. Nah, untuk batasi stop loss saat ini view saya ya 1220 nggak boleh lewat lah. Karena kalau ini udah lewat nih, artinya new low, artinya dia udah meng-create new low dan harganya udah nggak diapresiasi. Jadi kalau di bawah 1220 pun saya nggak peduli lagi, saya nggak buang dulu lah, nanti baru entry. Karena di sini ada gap kecil nih, ditutup atau enggak saya nggak tahu. Tapi historical BTN biasanya gap itu jarang ditutup. Biasanya ada gap kecil. Nah, jadi boleh dipertimbangkan sampai gap di bawah. Tapi kalau saya di bawah ini saya udah nggak mau. Biasanya kalau ada rejection di sini baru saya entry. Gitu.